Indonesia kembali diguncang. Teror terhadap aktivis kembali terjadi. Seorang aktivis dari Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras, serangan brutal yang bukan hanya melukai fisik tapi juga mengguncang rasa aman publik. Pertanyaannya sekarang, ini sekadar kriminal biasa, atau sinyal bahaya bagi demokrasi Indonesia? Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa kompromi. Andri Yunus, yang dikenal vokal dalam isu HAM, diserang dengan air keras oleh pelaku tak dikenal. Serangan ini menyebabkan luka serius, dan langsung memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Bukan pertama kali, dan mungkin, bukan yang terakhir. Andri Yunus bukan nama asing di dunia aktivisme. Sebagai bagian dari Kontras, ia aktif menyuarakan isu pelanggaran HAM, transparansi, dan keadilan. Suara yang lantang, namun justru karena itulah, ia kini jadi target. Media sosial langsung meledak. Publik mempertanyakan, kenapa kejadian seperti ini terus berulang? Banyak yang mulai merasa, ruang aman untuk bersuara semakin menyempit. Apakah kritik ini berisiko tinggi? Dalam sebuah wawancara eksklusif, jurnalis senior Najwa Shihab langsung mengajukan pertanyaan tajam kepada Presiden. Kepada Prabowo Subianto, ia bertanya, apakah ini hanya tindak kriminal biasa? Atau justru serangan terhadap demokrasi? Dan lebih jauh lagi, apakah negara benar-benar mampu menjamin keamanan bagi warga yang bersuara kritis? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab setengah-setengah. Wawancara ini digelar di Hambalang, Jawa Barat. Formatnya berbeda, meja bundar, diskusi terbuka, pertanyaan bergantian, langsung, tajam, tanpa basa-basi. Topiknya pun luas, dari teror aktivis, hingga kondisi ekonomi nasional. Presiden Prabowo menegaskan, setiap tindakan kekerasan, harus diproses secara hukum. Namun, ia juga mengakui, kasus seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Karena ketika aktivis diserang, yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Pernyataan ini membuka dua kemungkinan. Kriminal murni, atau pesan intimidasi. Serangan terhadap aktivis, aksi unjuk rasa yang meningkat, dan rasa takut yang mulai terasa. Semua ini membentuk satu pertanyaan besar. Apakah demokrasi kita sedang diuji? Ketika kritik dibalas dengan intimidasi, maka kebebasan bukan lagi hak, tapi keberanian. Dalam wawancara itu, Presiden juga menyinggung isu lain. Ketahanan pangan, energi nasional, dan yang tak kalah penting, menyusutnya kelas menengah. Kondisi ini berpotensi memicu lebih banyak aksi protes. Dan jika tidak dikelola, bisa memperkeruh situasi sosial politik. Para pengamat menilai, kasus ini adalah ujian nyata bagi negara. Apakah hukum bisa ditegakkan tanpa kompromi? Apakah perlindungan terhadap aktivis benar-benar ada? Karena jika tidak, maka rasa takut akan menggantikan keberanian. Kasus Andri Yunus bukan sekadar insiden. Ini adalah cermin tentang bagaimana negara melindungi warganya, tentang sejauh mana demokrasi benar-benar hidup. Dan sekarang, pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah ini hanya kejahatan biasa, atau tanda bahwa suara kritis sedang dibungkam? Kalau kamu peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia, jangan diam, like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena suara masih penting.